Awal mulanya sebenarnya kita mau budidaya jamur di Jakarta itu dengan teman saya. Karena kita pengen ada perubahan lah di wilayah. Nah setelah itu kita bicaralah sama Pak RT. Saya bilang saya siap untuk kembangin wilayah. Tapi apa yang mesti kita cari? Kita meluncurlah ke yang namanya Tenjo dan Balaraja. Bagaimana sih budidaya jamur, terus seperti apa, terus tahap-tahapnya apa aja, kendalanya apa aja. Nah mereka ceritakan dah seperti itu. Setelah itu kita bawa ilmunya ke sini. Ini cikal bakal awal mula jamur kita. Ini kumbung yang pertama kita bikin dengan tim 10. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya 3 kumbung. Dulu awal mulanya kita bikin cuma ada 50 backlog. Dari 50 backlog kita bentuk tim. Alhamdulillah itu diketahui sama Pak Sadeli. Nah sekarang kita udah sampai punya sekitar 7.000 backlog yang kita produksi. Nah dari mulai 50 backlog ini itu kita bisa kembangkan. Alhamdulillah di sini ada varian baru juga, ada kuping juga. Nah, di sini kuping ini juga untuk memenuhi permintaan pasar juga. Jadi kalau di sini itu kalau untuk acara pernikahan, restoran juga minta juga buat tim lo itu dia butuh kuping ini. Nah, inilah kumbung ketiga kita. Dari sinilah kita mulai naikin step kita ke level yang lebih tinggi. Jadi apabila ada permintaan dari restoran yang butuh kualitas yang sangat bagus, disinilah tempatnya. Yuk kita masuk yuk. Nah di sini kapasitasnya ada sekitar 3.000 backlog. Kita bisa nampung di sini, yang ada ini 3.000, kita bisa masukin di sini sampai 4.000 gitu. Tapi kita masukin dulu di sini 3.000 backlog. Untuk jamur, kumbung jamur ketiga ini, dari kumbung 1, 2, 3, kita sudah bisa menghasilkan sekitar 25 kilo dengan jamur kualitas grade A yang bagus, dengan kadar airnya itu rendah, tapi kekenyalan dan rasa itu sangat istimewa. Makanya dari setiap restoran atau perusahaan produk olahan yang pakai punya kita, itu dia sangat puas sekali, bahkan sampai rela untuk inden untuk jamur kita ini. Estimasi perkiraan per 1000 backlog itu kita bisa menghasilkan sekitar 300 kilo gitu, 300 kilo jamur. Kalau di sini ada 4.000 backlog itu, maka di sini sekitar ada hasil panen sampai satu musim itu sekitar 1,2 ton. Kalau jamur itu otomatis dia itu panen tiap hari karena si banyaknya backlog ya. Nanti setiap yang ini udah habis kita panen, nanti yang berikutnya di sebelahnya itu kan numbuh juga. Jadi yang tadi kita panen ini 1 minggu kemudian baru tumbuh lagi. Jadi setiap hari itu selalu ada jamur. Makanya untuk jamur ini kita bisa memenuhi kebutuhan untuk di pasaran, soalnya ketersediaannya selalu ada setiap hari. Kalau untuk si jamur ini kalau kita lihat bagus gini, itu enggak tanpa kendala. Pasti ada kendala. Di awal-awal dulu kita bikin jamur enggak seperti ini, gede-gede kayak gini. Kalau dulu terlalu banyak kutu, ininya juga agak sedikit lapuk, becek kena si kutu itu. Jadi kualitasnya itu lembek. Jadi kita nggak bisa pakai. Tapi kalau yang sekarang itu udah bagus sekali. Kenapa? Karena teknik penyiramannya udah sesuai, suhu pun kita udah bisa atur yang sesuai, dan juga teknik untuk pemotongan itu juga pada saat panen itu sangat penting. Contoh, ini kita petik, dan di sini kan masih ada sisa si
akarnya ini harus kita buang. Kalau nggak dibuang, inilah yang bikin nurunin kualitas. Ini bisa busuk. Kalau untuk jamur perlakuannya juga nggak begitu banget kayak budidaya lain ya. Kalau jamur itu gampang. Yang penting satu, kita harus tahu suhu, kita tahu kapan waktunya penyiraman, bagaimana cara panen. Yang lebih utama itu adalah pada saat inokulasi gitu. Jadi pemasukan bibit atau nanti di stem tuh itu pada saat itu. Jadi campuran si media ini itu nggak semua pembudidaya sama. Itu masing-masing beda. Jadi tergantung lokasinya. Jadi kalau lokasinya agak sedikit basah, contohnya musim di tempat cuaca dingin, itu biasanya dia ngurangin kadar si yang namanya jagung atau dedeknya pun dikurangin. Tapi kalau ketinggian nanti timbul jamur trichoderma namanya, yang hijau-hijau itu kontam. Dan lama pengukusan, waktu lagi di stem itu, lama pengukusannya juga itu menentukan. Kalau dia terlalu rendah, itu juga bakalan nanti bisa mengundang kontaminasi juga. Gitu. Jadi suhunya waktu lagi pengukusan itu cukup sampai 8 sampai 12 jam. Nah, lamanya itu. Insya Allah bakalan jadi miseliumnya bagus. Saya Lina, saya dari Loka Padang. Kita itu Padang vegan restoran pertama di Jakarta. Biarpun sekarang sudah bukan cuman Padang sih menunya, karena sudah meluas ke menu Nusantara. Makanan-makanan Indonesia, tapi semuanya vegan. Jadi semuanya berbahan nabati, tanpa daging, telur, dan dairy products. Kita ada di e-order Jakarta Barat pastinya, kalau yang di sini. Karena kalau yang di dapurnya, ada lokasi pusatnya kita sekarang di Jalan Asem di Cipete, Jakarta Selatan. Jamur tiram itu salah satu bahan baku utama yang kita pakai di Loka Padang. Karena kan sebagai vegan restoran yang tidak menggunakan fake meat atau bahan-bahan proses lainnya, memang bahan utama kita itu hanya sayur-sayuran gitu. Jadi whole ingredient semua, termasuk salah satunya untuk menu favorit dendeng balado itu dari jamur tiram, dan harus jamur tiram yang berkualitas terbaik. Maka kebetulan dari awal tahun ya diperkenalkan oleh Sudin KPKP Jakarta Barat ke budidaya jamur tiram RT 10 ini. Jadi setelah berkenalan, setelah mereka cukup yakin untuk mensuplai kita secara rutin, akhirnya hari ini bisa terwujud gitu. Kita akan ambil secara rutin setiap minggu hasil tanam jamur tiram dari tim RT 10 ini. Mereka pilihkan dan pisahkan yang grade A, grade B, dan sebagainya. Lalu kemudian yang dikirim ke konsumen termasuk nantinya ke Loka, itu kalau panen malam, besok paginya sudah harus dikirim. Loka itu adalah satu F&B dari sekian banyak F&B ya. Dan sekarang kan semakin banyak F&B vegan dan vegetarian. Sebagian besar dari F&B vegan dan vegetarian itu pasti bahan utamanya jamur. Nah, mungkin masalah sebetulnya yang itu bukan tidak mau ambil dari petani, tapi tidak ada akses atau belum tahu. Jadi kalau di situ, kalau waktu itu kalau data Ibu Kepala Dinas KPKP, Ibu Eli, itu yang punya datanya. Jadi sebetulnya cukup tinggi gitu, satu hari bisa berapa ton kebutuhan jamurnya. Itu masih banyak potensi untuk petaninya sebetulnya. Nah mungkin hanya perlu penjembatan aja gitu antara petaninya sampai ke yang bisa mengolahnya ataupun ke end user. Jadi peran kami di sini selain melakukan pendampingan dan pembinaan lebih lanjut, juga mempertemukan pasar yang salah satunya sudah diinisiasi oleh Bu Lina, yang sudah terjadi transaksi pembelian jamur mulai dari grade A sampai grade di bawahnya untuk dijadikan bahan baku olahan di rumah makan Loka Padang. Ini
sebetulnya sesuatu yang sudah sering kita diskusikan. Kalau mungkin ada kesempatan lebih banyak untuk bisa saling ketemu lah ya istilahnya antara pelaku usaha, bukan hanya Loka ya, tapi yang lain-lain juga. Dan kemudian petaninya itu mungkin untuk bisa jadi penjembatan itu akan lebih menyemangati gitu. Pernah kita mengalami kendala waktu itu karena panennya cukup banyak, hampir 10 kilo lah semalaman. Sedangkan pagi kita sudah panen, warga sudah pada beli semua. Nah yang malam kita bingung nih, panen ada 10. Akhirnya kita lempar ke pasar. Dari tim kita juga yang bawa ke pasar. Alhamdulillah respon di pasar baik ya. Kita bawa jam 5 subuh, jam 8 sudah habis. Karena mereka respect dengan jamur kita. Karena putih dan masih segar-segar gitu. Jadi jamur kenapa ini dibilang bagus? Jadi yang pertama, kadar air kita itu rendah gitu. Kalau terlalu basah, nanti si jamurnya ini benyek. Itu kualitasnya pasti langsung turun. Yang kedua, si batang panggulnya ini kokoh. Ini kalau kita goyang pun dia nggak langsung patah ke bawah. Ini menandakan bahwasanya akarnya kuat, dia punya tonggaknya ini juga kokoh, dan juga si payungnya ini juga tebal. Jadi pada saat kita bikin olahan itu bisa dengan enak diolah. Soalnya tebal dagingnya ini. Kalau profit udah sih yang tahap pertama ya. Dari modal mereka 2 juta, tapi bisa untung sekitar 2 juta, berarti sekitar 100% ya. Nah itu kenapa cuma 100%, biasanya lebih dari 100%. Karena kegiatannya ini kan masih setengah fokus ya. Setengah sosial dan setengah bisnis. Jadi nggak terlalu difokus. Harga jualnya kalau yang kita packingin di plastik itu untuk warga itu sekitar 200 gram 5.000. Kalau misalkan kita keluar per kilo 20.000. Nah, harapan saya sih dari Sudin KPKP ya bimbingan dari mereka dan arahannya. Kedua ya mungkin bisa bantu mungkin ya, kalau misalkan kita butuh permodalan ya mungkin bisa dipermudah gitu ya kan. Jadi kalau diminta dari para kelompok tadi mengharapkan mendapatkan bantuan permodalan. Nah, di sini peran dari Jackpreneur Jakarta Barat, salah satunya adalah pendamping Jackpreneur di Kecamatan Kebonjeruk, akan memfasilitasi dengan lembaga keuangan yang akan bisa membantu permodalan, mungkin bisa melalui Bank DKI atau bank-bank lainnya yang bisa memberikan akses permodalan. Jadi tugas pendamping dari Jackpreneur inilah akan memfasilitasi terhadap akses permodalan bagi kelompok tim 10. Terus bisa dibantu dengan diperkenalkan dengan resto-resto yang mungkin dari KPKP udah ada. Ya, baik. Tipsnya yang pertama, kita pasti harusnya mempunyai produk yang bagus dulu ya. Dari produk yang bagus kita bisa memasarkan, kita mempunyai kepercayaan diri gitu. Dan untuk bagaimana cara kita menembus ke jalur pemasaran, ya pasti kita melalui jalur kolaborasi. Dan tahapan yang kita buat nanti di sini kita memberikan penyuluhan pada masyarakat bahwa mereka harus mempunyai izin edar. Izin edar ini kita melakukan pendampingan untuk pembuatan NIB-nya, juga pembuatan nomor registrasi PSAT sebagai persyaratan izin edar. Karena kebutuhan jamur saat ini banyak berkembang dan juga banyak dicari oleh terutama kalangan-kalangan pengusaha. Dengan nanti setelah izin edar ini keluar, kita mengajak pihak wali kota kolaborasi dengan pariwisata kebudayaan untuk melakukan jalur pemasaran yang lain melalui hotel, restoran, dan juga rumah-rumah makan yang saat ini sudah mulai lebih marak. Ya mudah-mudahan kita bisa perluas. Dan mungkin untuk resto-resto lagi nanti akan nambah lagi yang kita supply.
Ya, jadi harapan dari kelompok tadi tim 10 sudah berkoordinasi dengan kecamatan karena mereka membutuhkan lagi lahan yang luas, akan dilakukan pertemuan antara kecamatan dengan para pemilik lahan, salah satunya adalah lahan milik MNC yang ada di wilayah Kabupaten Truk ini untuk bisa dapat dijadikan tempat budidaya jamur ini sebagai perluasan dari lahan yang ada di ART 10 ini. Contohnya tadi dari Bu Wali sendiri menginginkan adanya role model untuk miniatur jamur di wali kota gitu, dan juga nanti kita juga yang pasti kita akan mencari tempat-tempat yang memenuhi syarat dan kita melaksanakan pelatihan untuk olahan budidaya jamur ini, budidaya jamur dan juga olahannya. Jempol.